Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Kali ini kita ketemu untuk FR SKB CPNS terbaru untuk yang formasi guru bahasa Indonesia teman-teman ya. Ini adalah FR dari teman-teman yang sudah tes di tanggal 1 sampai tanggal 4 September ya teman-teman ya. Jadi saya rangkum menjadi 3 slide nanti. Dan ini adalah sesi pertama dan sesi kedua. Sebelum masuk, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk teman-teman untuk atur pengaturan YouTube-nya supaya nanti nggak ngeblur ya. Kayak gini caranya. Jadi teman-teman ketika sudah masuk ke YouTube, jadi klik tanda titik 3 yang di sampingnya silang ini ya, kemudian pilih kualitas video. Nah, setelah masuk ke kualitas video nanti akan muncul 144, 240, 360, 480 dan 720. Nah, silakan teman-teman pilih yang 360, 480 atau 720 supaya biasa kelihatan jelas ya. Baik, setelah kalian atur untuk pengaturan tampilan YouTube-nya, insya Allah nanti udah nggak ngeblur lagi. Kita langsung masuk aja ke pembahasan ya. Oke, ya jadi di sini untuk FR SKB Bahasa Indonesia, ini saya tidak apa ya maksudnya, tidak memberikan soal ya, tetapi sini hanya bagian kisi-kisi karena tersendatnya waktu ya. Jadi saya hanya membagikan kisi-kisinya, silakan Anda cari materinya sendiri dan juga mencari jawabannya sendiri, kisi-kisinya dengan segala macam. Saya hanya memberikan informasi tentang apa saja materi yang harus pelajari karena ini adalah FR dari teman-teman kalian yang sudah tes ya sebelumnya ya. Oke, jadi di sini di profesional ada unsur ekstrinsik karya sastra. Nah, karya ekstrinsik karya sastra teman-teman, bukan intrinsik ya, tapi karya ekstrinsik dan intrinsik. Oh, dua-duanya maaf. Jadi ada unsur intrinsik dan juga ekstrinsik di sini. Kemudian disuruh untuk memilih pilihan ekstrinsik yang mana, kemudian ekstrinsik yang mana gitu ya. Misal pilihannya adalah latar cerita, kondisi sosial pengarang, gaya bahasa, kondisi ekonomi suatu negara dan lain-lain. Mana yang termasuk unsur ekstrinsik ya, ini muncul sekitar 10-an soal. Berarti banyak banget ya. Ini dari untuk yang khusus bahasa Indonesia teman-teman ya. Jadi nanti tentang unsur ekstrinsik dan intrinsik silakan Anda pelajari. Kemudian ada juga tentang diftong. Nah, diftong ya. Diftong ini berarti suara I ya kan. Kemudian apalagi kalau saya lupa kalau materi itu materi semester 1 ya. Diftong ya. Pokoknya ada tiga suara ya. I, pulau, au, ya kan? I, au, sama satu lagi apa? Itulah pokoknya. Diftong yang disajukan kumpulan kata yang mengandung diftong. Mana yang memiliki atau mana yang semua mengandung diftong? Makna mungkin ya. Makna yang semua mengandung diftong. Diftong itu apa? Diftong ya. Nah, nanti contohnya adalah melambai, menjuntai, mencintai, ya. Kemudian ada juga ramai, cabai, lukai, dan seterusnya, muncul sekitar 10 soalan juga. Nah, berarti materi tentang diftong teman-teman harus pelajari juga ya. Kemudian yang ketiga adalah aliran linguistik. Nah, aliran linguistik ini disajikan dalam bentuk ilustrasi kegiatan belajar mengajar bahasa Indonesia, di mana guru menyuruh siswa untuk menganalisis suatu kalimat berdasarkan mana yang termasuk adjektiva, mana yang verba, mana yang nomina. Ingat ya, di sini disajikan ilustrasi kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian guru menyuruh siswa untuk menganalisis suatu kalimat berdasarkan mana yang termasuk adjektiva, mana yang verba, mana yang nomina. Nah, berarti ini sebenarnya kalau dalam waktu kuliah ini masuknya kalau nggak salah ya, ini masuknya ke bab bisa ke morfologi bahasa, nih kan? Kalau nggak morfologi bahasa, ini juga dipelajari di sintaksis juga, ya. Walaupun kalau di linguistik nggak terlalu menjurus ke ini ya, tapi ini kalau saya rasa lebih ke morfologi bahasa teman-teman ya. Kalau nggak salah loh ya saya. Oke, daripada salah mendingan nggak usah di skip aja, ya. Ini intinya adalah tentang yang berkaitan dengan aliran linguistik. Ya, di sini udah diketahui aliran linguistik. Kemudian menyuruh siswa untuk menganalisis suatu kalimat ya, berdasarkan mana yang termasuk adjektiva, verba, dan nomina. Masuk mungkin juga sintaksis juga masuk ya kalau saya rasa.
Oke, kemudian penugasan guru tersebut berdasarkan mana nih? Penugasan tersebut, nah ini ya, penugasan guru tersebut berdasarkan aliran apa? Oh ya ya, makanya di sini tuh tentang aliran linguistik, berarti ini materi tentang linguistik ya, aliran linguistik yang disajikan dalam bentuk kegiatan pembelajaran teman-teman ya. Nah nanti guru itu memberikan penugasan kepada murid-murid. Nah kemudian nanti guru itu harus menentukan ya penugasan guru tersebut itu berdasarkan aliran apa. Tadi pilihannya seperti taktemik, kemudian struktural, deskriptif, fungsional, tradisional, dibolak-balik. Ini saya malah baru tahu nih ya, aliran linguistik ini. Mungkin teman-teman ya, buat teman-teman yang jurusan, jurusan bahasa Indonesia harus benar-benar mempersiapkan diri banget ya, karena materi ini saya sendiri itu lupa, jujur aja lupa. Mendingan kalian harus persiapkan diri aja. Kemudian yang keempat itu adalah fungsi bahasa. Nah nih teman-teman, sebenarnya singkat tapi di sini tuh munculnya tuh 10 soal gitu. Padahal untuk pembelajaran untuk soal SKB itu adalah 30% dan perbandingannya ya 30% pedagogi dan 70% kompetensi profesional teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman yang dari pedagogik, untuk soal-soal pedagogik kalian bisa lihat di video aku sebelumnya ya teman-teman ya, karena itu berkaitan dengan kayak silabus, RPP dan lain-lain ya. Nah mungkin nanti saya akan bagian juga linknya di bawah deskripsi ya. Kemudian di sini yang keempat aja langsung, fungsi bahasa itu disajikan dalam bentuk ilustrasi kasus teman-teman. Fungsi bahasa, ingat ya teman-teman ya, fungsi bahasa nanti kalian cari di Google ya, atau di buku mungkin kalau misalnya ada. Disuruh menentukan fungsi bahasa sebagai apa? A. Lambang persatuan, kemudian alat pemersatu, identitas dan kebanggaan. Nah ya, hati-hati nih ada pinnya di sini dari penulisnya, saya nggak tahu penulisnya siapa. Hati-hati dengan soal begini, banyak yang menjebak. Perlu dibaca berulang-ulang untuk menentukan yang mana. Soalnya hampir bisa masuk ke semua fungsi. Nah teman-teman ini harus benar-benar dicari apanya ya, kata kuncinya. Misal dia masuk ke lambang persatuan gitu kan ya, dia masuk ke kebangsaan atau kebanggaan ya. Kemudian dia masuk ke alat pemersatu, kemudian masuk ke identitas. Ini benar-benar mirip kayak soal analisis ya. Karena soal analisis bahasa Indonesia itu lebih sulit kalau saya rasa ya, karena bahasanya hampir sama semua. Jadi di sini diperlukan pemahaman yang bagus ya dari teman-teman semua, dan jangan sampai grogi ya dalam mengerjakannya, apalagi dibatasi dengan waktu. Biasanya kita ngeblank di situ. Nah, oleh karena itu teman-teman ya harus dikuasai fungsi bahasa, kalian harus mempelajarinya. Kalau perlu kalian membuat catatan kecil tentang perbedaan antara lambang persatuan, alat pemersatu, identitas, kebanggaan dan lain-lain ya. Jadi nanti teman-teman tahu, oh ini maksudnya ke identitas, oh ini maksudnya kebanggaan gitu ya. Jadi harus bisa mencari kata kunci, walaupun di sini kita nggak tahu ya di setiap provinsi sama atau enggak, tapi untuk menjaga-jaga ya itu lebih bagus untuk mempersiapkan lebih dini. Kemudian yang kelima, makna puisi. Nah, yang makna puisi di sini itu disajikan dalam sebuah puisi teman-teman, yang jelas ya makna puisi. Nanti ada puisi ini teman-teman ya, ada puisi, kemudian disuruh untuk mencari makna puisi. Nah, nanti ini ada 10 soal, muncul sekitar 10 soalan. Berarti teman-teman nanti pastinya akan di situ ada puisi, kemudian nanti teman-teman harus mencari makna puisi tersebut. Puisinya menggunakan bahasa tingkat tinggi. Wow, hebat ya nih ya. Mungkin ya karangannya para pendahulu ya, para pengarang pendahulu. Pilihan jawaban hampir mirip, jadi silakan pakai perasaan pas mengerjakan, jangan pakai logika, please. Warning untuk kaum Adam. Maksudnya apaan ya? Kaum Adam. Oke. Mungkin kalau misalnya ini udah ada kata-kata kaum Anda, mungkin ini berkaitan dengan masalah percintaan. Nggak tahu juga sih. Tapi intinya di sini kalian harus hati-hati ya teman-teman ya, karena di sini apalagi bahasa Indonesia ya, kalian tahu sendiri nilai sastra seperti apa dalam bahasa Indonesia. Kalimatnya hampir sama, maknanya hampir sama, walaupun ada satu kata yang berbeda itu mengubah makna teman-teman. Ya, jadi ini sangat hati-hati teman-teman ya. Dan satu lagi nih dari pedagogik, ini saya lemah banget, jadi saya agak lupa ingat di dalam nah ini pedagogiknya teman-teman ya. Di dalam silabus ada identitas sekolah. Nah, itu memuat apa?
Maksudnya gimana ya? Mungkin dalam hal ini komponen dalam silabus nih ya. Komponen dalam silabus itu, maksudnya identitas. Identitas tuh misalnya kalau kita membuat silabus, pastinya kan menunjukkan nama tempat atau nama lokasi sekolah tersebut ya kan teman-teman ya. Ada lokasi sekolah, kemudian nanti di kelas berapa, itu identitas namanya. Kemudian disajikan ilustrasi seorang guru melakukan penilaian harian. Hasilnya separuhnya tidak memenuhi KKM. Program apa yang cocok? Nih model begini banyak banget. Ini berarti tentang penilaian teman-teman ya. Jadi prinsip penilaian kalian harus pelajari lagi. Ada juga kalau ini tidak memenuhi KKM berarti maksudnya ke remedial teman-teman. Nah, itu yang kalian harus hati-hati di sini. Ini kata-kata di sini soal-soal begini tuh banyak banget. Nah, ini kan kata-kata berarti di sini itu untuk soal pedagogik itu berarti berkaitan dengan prinsip penilaian juga remedial tuh banyak berkaitan dengan kasus teman-teman. Silakan latihan soal tentang ini sebanyak-banyaknya. Ini udah diwanti-wanti sama temen nih ya. Udah oleh penulisnya ini udah diwanti-wanti supaya pembelajaran lebih banyak ya. Misal yang tidak memenuhi KKM separuhnya ada cuma 5. Misalnya yang tidak memenuhi KKM separuhnya, ada yang cuma 5 anak, ada yang separuhnya tidak memenuhi KKM, tapi ada 2 anak di atas rata-rata. Berarti ini soalnya misal dalam satu kasus, teman-teman pastinya nanti akan dihadapkan dengan kasus ada yang KKM-nya berapa, ya kan, yang lulus KKM berapa, kemudian mungkin ada yang tidak lulus semua gitu kan. Nanti tergantung mungkin diacak-acak soalnya. Ini karena untuk program remedial itu memang perlakuannya berbeda-beda teman-teman ya. Nanti kalian harus bisa menentukan kayak semacam pilihan mana yang tepat untuk dilakukan remedial di kelas ini gitu. Kemudian KKM tapi 2 anak di atas rata-rata kelas. Nah, ini sudah masuk atau menjulus ke masalah atau ke hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan program yang tepat, teman-teman ya. Pokoknya modelnya macam-macam. Nah, itu kan. Kemudian yang ketiga adalah kalender pendidikan. Itu fungsinya untuk apa? Nah, kalian tinggal cari aja nih ya pengertian dan juga fungsi kalender pendidikan. Kemudian lanjut yang keempat adalah penentuan jam efektif gimana caranya. Ini udah saya bahas sebelumnya di video saya sebelumnya ya. Jadi teman-teman kalau pengen lebih lengkap lagi kalian bisa lihat di FR sebelumnya paling awal pokoknya ya. Pokoknya saya upload ini ya, lihat aja yang 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu, kalian harus lihat itu juga ya. Terutama untuk yang tenaga pendidik, judulnya tenaga pendidik atau keguruan ya. Kemudian yang kelima adalah pembuatan butir soal didasarkan pada apa, tapi modelnya kasus juga. Nah, tuh kan. Jadi di sini tuh bukan hanya modelnya pilihan ganda, sumatif atau formatif gitu enggak, tapi di sini adalah model yang harus digunakan untuk apaan. Pedagogik hampir semua aplikasinya juga ya. Aplikasinya kayaknya malah nggak ada teori sama sekali tuh kan. Hots banget soalnya. Maksudnya hots itu berarti kan dia tuh menggunakan nalar banget ya. Jadi tapi jika kita sering latihan soal, insya Allah bisa. Semangat untuk kawan-kawan untuk melaksanakan SKB, usaha, doa, dan tawakal. Semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya untuk FR kali ini. Silakan kalau kalian sorry banget kalau misalnya kata-kata saya terlalu cepat, karena memang saya ini mengejar waktu untuk permintaan banyak teman-teman ya. Mungkin ada sekitar 20-an FR dari teman-teman yang harus saya sampaikan di sini ya. Oke, mungkin terima kasih teman-teman untuk video kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, klik tombol lonceng, dan juga share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.